Kita lanjut part 2, bagaimana cara ya atau belajar memijat punggung teman-teman ya. Jadi untuk part 1 sudah saya upload ya, teman-teman bisa lihat di part 1 belajar pijat punggung ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke bagian part 2. Teman-teman bisa simak ya video ini sampai habis supaya teman-teman bisa belajar bagaimana cara memijat punggung yang benar. Oke, kita mulai dari relaksasi teman-teman ya, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kita lanjutkan dengan merelaksasi punggung ya, di sisi samping. Direlaksasi mulai dari ujung atas sampai ke bagian pinggang. Jadi yang pertama caranya ditekan ya, tekan-tekan, kemudian masuk pada sesi area pinggang, posisi tangan ya itu seperti mengiris. Itu silahkan teman-teman pastikan penekanannya di bawah tulang iga melayang ya. Silahkan diiris sebanyak 3 bagian dan diulangi kurang lebih 3 kali per bagiannya. Nah setelah itu teman-teman silahkan relaksasi dengan cara ditekan-tekan secara bergantian menggunakan pangkal telapak tangan. Oke, kita lanjut lagi ya, karena sisi sampingnya juga sama, jadi kita lanjut. Setelah itu kita relaksasi kedua telapak tangan di area sisi punggung kanan dan sisi punggung kiri. Jadi mulai dari punggung atas kita tekan sampai ke area pinggang ya. Jadi kita lemaskan dulu area punggung ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, yang belum subscribe bisa di subscribe, di like dan juga di share supaya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya teman-teman supaya tetap mendapatkan notifikasi ya, update video-video terbaru dari channel edukasi kesehatan ini. Oke, sekarang kita masuk ke area lengan ya. Ini sebetulnya kita masuk ke area belikat nanti, tetapi sebelum masuk ke area belikat kita relaksasi dulu lengan ya. Caranya diletakkan di bagian samping tubuh dari klien ya. Kemudian kita relaksasi menggunakan telapak tangan supaya lemas dulu, karena posisinya akan kita tekuk seperti ini. Selanjutnya kita relaksasi di bagian skapula atau lempengan ya. Jadi ditekan putar menggunakan telapak tangan tadi. Selanjutnya di area pundak ya, kita tekan-tekan menggunakan jempol seperti ini ya, secara random. Yang jelas teman-teman pastikan jangan sampai kena tulang belakang ya, dan juga tulang skapula itu. Jadi teman-teman pastikan ini di antara tulang belakang dan tulang skapula. Direlaksasi terlebih dahulu. Kemudian kita tekan menggunakan pangkal telapak ke arah dalam skapula teman-teman ya. Tekan sebanyak 3 bagian dari bawah, tengah, kemudian sampai atas. Lalu kita tekan di area samping ya dari skapula, itu ada legokan, kita tekan menggunakan jari jempol. Bisa gunakan 1 jempol ataupun langsung 2 jempol ya. Jadi untuk bagian titiknya di sini nanti ada sekitar 3 sampai 4 titik ya. Nah di situ legokan skapula itu kita tekan menggunakan jempol. Nah kalau ini bisa kita gunakan 2 jempol ya, atau 1 jempol.
Jadi buat teman-teman yang mungkin jempolnya belum terlalu kuat, bisa gunakan 2 jempol ya, biar tidak gampang capek ya. Lalu kita tekan huyek ya, menggunakan semua jari-jari, kita masukkan ke dalam cekungan skapula itu. Ini tujuannya untuk mengurai ya sumbatan-sumbatan ya, melemaskan otot-otot yang ada di bagian tulang belikat. Untuk pengulangannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau saya biasanya kurang lebih sekitar 5 menit ya, 5-10 menit. Nah, itu juga tergantung dari customernya atau kliennya itu punya keluhan di bagian situ atau tidak. Kalau sudah, silahkan ditekan menggunakan pangkal telapak lagi teman-teman ya. Ditekan area bawah, tengah, dan sampai ke bagian atas. Kita relaksasi lagi supaya setelah kita tekan-tekan menggunakan jempol tadi itu enggak jarem ya, atau enggak sakit semua. Jadi kita di awal kita kasih relaksasi, kemudian di akhir pun juga kita berikan relaksasi, termasuk ke bagian lengan ya, itu juga sama kita relaksasi. Langkah selanjutnya kita lakukan stretching teman-teman. Tarik, dorong ke arah yang berlawanan ya. Jadi ditahan 1 2 3, tahan, kemudian lepas. Ini untuk stretching ya teman-teman. Di bagian lengan atas ya kita bentangkan, kemudian kita relaksasi lagi di area ini ya, supaya otot di bagian lengan atas itu juga lebih rileks. Makanya teman-teman bisa lakukan relaksasi lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk lanjutan part 2 ini. Untuk part 3 nanti ke area bagian pantat ke bawah ya, teman-teman bisa lihat di video saya selanjutnya yang video part 3 nya. Jadi silahkan yang belum subscribe bisa di subscribe channel edukasi kesehatan ini teman-teman, juga jangan lupa di share ke yang lain ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video ini.